Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman mahasiswa. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, ya perkenalkan dulu ya, nama saya Abdurrahman, salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Data Mining. Ya, saya menjadi tim teaching dari mata kuliah Data Mining, yaitu dengan Pak Muji ya. Jadi saya meneruskan materi dari Pak Muji. Pak Muji pertemuan dari pertama sampai dengan UTS, dan saya lanjutkan pertemuan 9 sampai dengan nanti UAS ya. Oke, langsung aja ya teman-teman mahasiswa. Ini semester 5 ya. Untuk mengawali materi ini, saya akan jelaskan dulu teori tentang salah satu algoritma ya, yaitu namanya naive Bayes ya. Dan naive Bayes ini merupakan algoritma atau metode data mining klasifikasi. Oke, langsung aja ke teorinya, dan sekaligus nanti di sini ada beberapa pengertian dan cara kerjanya dan alurnya ya. Oke, di klasifikasi itu nanti kita akan mengenal istilah input ya, istilah input. Di sini input itu kita beri tanda dengan huruf X ya. Di sini namanya atribut set ya. Setelah itu nanti akan diproses. Nah, di sini proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran. Nah, di sini proses pembelajarannya adalah klasifikasi model atau fungsi tujuan. Maksudnya bahwa di sini adalah data ya, data yang kita punya. Nah, kita olah dengan model klasifikasi dengan proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Terus nanti di sini akan menghasilkan output ya. Outputnya kita simbolkan menggunakan huruf Y. Nanti di sini adalah kelas label gitu ya. Itu yang kaitannya dengan klasifikasi. Nah, secara awamnya itu kita punya data ya, punya data baik dalam data organisasi maupun perorangan. Nah, data itu diolah ya, data itu diolah, terus nanti di sini ada proses pembelajarannya sehingga nanti ada outputnya. Outputnya itu nanti namanya yaitu kelas label ya. Nanti untuk lebih jelasnya ada contohnya. Oke, untuk model klasifikasi, di sini ada dua model ya, yaitu model deskriptif dan model prediktif ya. Model deskriptif itu lebih sebagai alat untuk penjelasan ya, penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda ya. Itu. Nah, terus yang kedua, pemmodelan prediktif atau prediksi. Jadi model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau rekodnya. Jadi data itu bisa dijadikan sebagai penjelasan ya, penjelasan, terus selain itu juga sebagai prediksi gitu. Nah, nanti datanya seperti apa yang bisa dibuat sebagai pemodelan deskripsi dan sebagai pemodelan prediksi. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Nah, untuk dalam metode klasifikasi memerlukan training set ya, yaitu pembelajaran ya, pembelajaran atau set pembelajaran di sini ya. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwa klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing ya. Secara terbimbing. Maksudnya terbimbing itu terstruktur ya. Tuh, dari mana yang termasuk kelas A, mana yang termasuk kelas B, nanti diolah lagi sehingga nanti rapi jadinya ya. Terus yang kedua, untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan training set ya, sebagai data pembelajaran gitu ya. Terus dari setiap sampel dari training set memiliki atribut dan kelas label ya. Nah, kalau istilah lain atribut itu ya
Kalau di tabel itu ya, kalau contohnya data mahasiswa. Data mahasiswa itu ada nama, ada alamat, ada status ya. Terus ada IPK ya. IPK semester 1, semester 2 dan seterusnya. Terus nanti di sini kelas label. Kelas label itu dari atribut-atribut itu mana yang mau dijadikan labelnya. Oke, itu nanti kita akan bahas lagi ya. Terus ada 2 tahap ya dalam klasifikasi data mining ya. Nah, learning atau training ya. Jadi pembelajaran menggunakan data training ya. Terus untuk algoritma net Bayes klasifikasi ini, nah, jadi nilai probabilitasnya itu dihitung dalam proses pembelajaran ya. Itu ya. Terus setelah nanti trainingnya sudah dilakukan ya, sehingga nilai probabilitas itu dihitung dalam proses pembelajaran, selanjutnya data itu di testing ya. Nanti di sini ada pengujian model menggunakan data testing ya. Ini gambarannya seperti ini ya. Nah, kita punya data ya. Data itu di training ya. Nah, di training, terus setelah itu nanti di learning menggunakan algoritma apa ya. Nah, terus nanti di sini akan terbentuk model. Nah, kalau sudah terbentuk model, nanti data itu dites ya atau dievaluasi sehingga nilai akurasinya berapa gitu ya. Nah, ini tahapannya seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman mahasiswa kalau yang berminat di tugas akhirnya tentang data mining, nah kita akan mengolah data seperti ini. Jadi ada tahapannya seperti ini. Oke, untuk akurasi ya, untuk akurasi itu, untuk perhitungannya itu jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Nah, ini rumus utamanya ya. Kalau yang error berarti jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi yang keseluruhan. Ini kaitannya dengan evaluasinya ya. Nah, kita kembali ke teori net Bayes-nya. Sebagai dasarnya seperti ini. Jadi PHX ya, yaitu bahwa di sini peluang hipotesa ya H ya, di sini H berdasarkan kondisi X ya, di mana X itu adalah data sampel dengan kelas atau label yang tidak diketahui ya. Jadi di sini X adalah data sampel dengan kelas atau label yang tidak diketahui. Sedangkan H yaitu merupakan hipotesa bahwa X adalah data yang dengan kelas label ya, atau di sini dituliskan dengan lambang huruf C. Oke, kalau kita tuliskan PH berarti di sini diartikan sebagai peluang dari hipotesa H. Kalau PX berarti peluang dari X yang diamati ya. Terus yang selanjutnya PXH berarti peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H ya. Oke, itu untuk rumus dasar dari net Bayes. Nah, untuk klasifikasinya sini ya. Jadi metode net Bayes itu klasifikasi berdasarkan probabilitas ya, probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas ya, bersifat bebas atau independen ya. Terus dengan kata lain, net Bayes itu mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut ya, sebuah atribut atau variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut dari variabel yang lainnya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan atribut yang lain. Kalau di tabel itu tidak ada hubungannya dengan kolom yang lainnya. Oke, ini untuk perumusannya ya, karena asumsi atribut tidak saling keterkaitan
Jadi penulisan rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti bila PXCI ya, PXCI dapat diketahui melalui perhitungan di atas, maka kelas label dari sampel X adalah kelas label yang memiliki nilai maksimum dari ini ya. Oke, akan lebih jelasnya kita langsung ke dataset ya. Nah, di sini dataset ada kolom ya. Kolom itu maksudnya yang dikatakan yang tadi itu adalah atribut ya, atribut. Nah, di sini ada atribut umur, pendapatan, mahasiswa, terus rating kredit, terus yang terakhir beli komputer ya, beli komputer. Nah, ini istilahnya adalah kesimpulannya ya, beli komputer, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu tiap data ini kan ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 respon ya, ada 14 orang ya, 14 orang. Terus ini di data ya, data. Contohnya di sini data pertama atau data orang itu umurnya kurang dari 30 ya, kurang sama dengan 30 ya, umurnya itu. Terus pendapatannya tinggi, tapi dia bukan mahasiswa. Terus rating kreditnya fair ya, fair ya. Terus kesimpulannya adalah dia tidak membeli. Oke, yang kedua ya hampir sama ya, cuma di sini untuk rating kreditnya excellent ya, jadi sama juga tidak membeli. Nah, berbeda dengan yang ya, yang ya itu contoh di sini umurnya lebih dari 40, terus pendapatannya rendah, terus ia mahasiswa, terus rating kreditnya yaitu fair ya, yaitu malah kesimpulannya adalah dia beli komputer. Nah, di sini kita susun ya, kita kesimpulkan maksudnya ya, kita simpulkan di sini ada dua kelas ya, ada dua kelas, yaitu kelas 1, 2 ya. Kelas 1, 2 ada yang berkesimpulan dengan dia membeli komputer dan tidak membeli komputer ya, dengan data yang ada di sini ya. Oke. Nah, dari data di sini, jadi bila data baru yang belum masuk yang memiliki kelas, nah yang belum memiliki kelas yang ini ya, contohnya ya. Nah, ini X sama dengan ya, X sama dengan umur kurang sama dengan 30, pendapatannya sedang, mahasiswa ya, rating kreditnya fair. Tapi ini tidak belum ada data yang seperti ini. Jadi dia itu masuk ke beli komputer atau tidak ya, itu ya. Jadi ini yang digaris bawahi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses ini ya, proses untuk hitung ini ya, hitung dari PXK sama CI nya untuk setiap kelas I nya ya. Jadi nanti di sini kita hitung yang pertama yaitu peluang ya, peluang untuk umur yang kurang sama dengan 30 dan beli komputer ya. Ini berapa datanya ya, yang berapa datanya, yang umurnya sekian ya. Kalau kita hitung di sini ada 9, tapi yang kesimpulannya ya ada 2 orang. Terus kita bagi jumlahnya seperti ini. Terus yang berikutnya ya, peluang dengan umur kurang dari sama dengan 30 dan beli komputer, komputernya ini kesimpulannya ya tidak, yaitu datanya ada 5 yang umur sekian, tapi yang kesimpulannya tidak, ada 3 orang. Nah, itu tahapannya. Yang terus selanjutnya, nah oke, selanjutnya juga seperti ini ya. Kalau tadi di sini, kalau tadi di sini dengan umur ya, umur
umurnya 30. Nah, sekarang ke pendapatannya ya, ke pendapatannya. Nah, di sini kita klasifikasikan yang pendapatannya sedang, dia membeli komputer ada 4 orang dari 9 data. Terus kita bagi jumlahnya 0,444. Terus yang pendapatannya sama sedang dan beli komputernya tidak, itu datanya ada 5, tapi yang kesimpulannya beli komputer itu ada 2 orang ya. Dan seterusnya ya, ini ke mahasiswanya ya, yang tadi ke pendapatannya, sekarang ke bagian mahasiswanya ya. Mahasiswanya maaf ya, yang statusnya mahasiswa dan beli komputer ya, datanya itu ada 9, tapi yang ya ada 6 tuh. Terus yang bawahnya di sini peluang mahasiswanya, status mahasiswanya ya, terus yang beli komputernya tidak, yang beli komputernya tidak ada 1, dan datanya ada 5. Kita bagi, nah jumlahnya seperti ini. Nah, ini yang ditandai ya. Terus yang terakhir rating kreditnya ya. Rating kreditnya seperti ini. Jumlahnya 619, jumlahnya ini ya, dibagi. Terus ini yang rating kreditnya fairnya. Nah, dia dengan kesimpulan tidak, datanya ada 5, tapi yang tidak ada 2. Nah, selanjutnya nanti kita mencari rumus ininya ya, rumus intinya. Terus kita hitung menjadi 2 bagian ya, menjadi 2 bagian, yaitu yang kesimpulannya beli komputer iya dan kesimpulannya tidak beli komputer tidak ya. Nah, di sini kita tuliskan yang pertama PX ya, PX beli komputer ya. Berarti yang dimerahi ini ya 0,222 kita masukkan di sini, terus 0,444 kita masukkan sini, terus berikutnya 0,667 kita masukkan sini, terus 0,667 kita masukkan sini, kita kali jumlahnya seperti ini. Terus yang kedua ya, yang kedua berarti yang tidak beli komputer ya, berarti ini yang ditandai ini ya. Nah, ini dari umur, dari pendapatan, dari status mahasiswa, dan rating kreditnya. Nah, jadi kalau kita teruskan untuk perumusannya ya, kita kalikan peluang X ya, peluang X yang dia membeli komputer dikali dengan membeli komputer ya. Nah, ini berarti kita akan masukkan ke rumus yang awal ya. Nah, ini kita dapatkan dari awal ya, 0,044, berarti yang ini ya, yang rumus pertama kita masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Terus P ya, P beli komputer ya, kalau ini ada X-nya ya, ada X-nya. Kalau ini tidak ada, berarti ini ngambil data yang dari awal, yaitu yang beli komputer itu berapa orang ya, yang keputusannya ya, jadi ada 9 dari jumlah data ini. Datanya kan semuanya ada 14. Nah, sehingga nanti penjumlahannya adalah 0,028. Terus yang selanjutnya PX ya, PX ya, beli komputer tidak ya, beli komputer tidak. Tadi jumlahnya yaitu 0,019, kita masukkan di sini, terus kali. Nah, ini PCI-nya berarti data dasarnya, yaitu peluang beli komputer, yaitu jumlahnya datanya 14, yang keputusan membeli komputernya tidak ada 5 orang. Sehingga kesimpulannya adalah X memiliki kelas beli komputer ya, karena dari PX ya dan beli komputer ya memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas gitu ya.
Ini cara perumusannya ya untuk algoritma net Bayes. Oke, ini kekuatannya ya atau keuntungannya dari algoritma ini, yaitu pertama mudah diimplementasikan atau diterapkan. Terus yang kedua memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Ya. Terus di sini ada kelemahannya, yaitu harus mengasumsikan bahwa antar fitur tidak terkait atau independen dalam realita. Nah, terkait itu ada ya. Terus terkait tersebut tidak dapat dimodalkan oleh net Bayes. Nah, sebenarnya di sini ada latihannya. Nanti ini tugas ya. Jadi teman-teman kita akan praktekkan ya. Jadi data yang seperti ini ya. Ini datanya masih sederhana dan jumlahnya juga masih sedikit. Kita nanti akan terapkan ya, implementasikan ke aplikasi data mining, yaitu namanya adalah RapidMiner ya, RapidMiner. Nah, ini saya pakai yang aplikasi yang rendah ya, versinya yang rendah. Nanti teman-teman mahasiswa bisa menginstal versi yang ini ya, RapidMiner 5.2.006 ya. Atau nanti saya share untuk aplikasi ini. Nanti bentuknya ya, bentuknya seperti ini ya. Saya contohkan, saya bukakan ya. Nah, kalau kita lihat dari teori yang tadi, rumus-rumus yang tadi itu perhitungan secara manual ya. Nah, nanti kita kalau menggunakan aplikasi RapidMiner ini akan otomatis cara menghitungnya. Jadi tinggal kita masukkan aja datanya apa ya, datanya apa, terus nanti algoritmanya apa. Nah, ini ya, kalau kita nanti memasukkan data di dalam import ya, nanti datanya kita masukkan ke sini ya. Terus setelah itu nanti kita buat modelingnya, atau modelingnya kita menggunakan metode klasifikasi. Nah, di sini ada klasifikasi. Yang tadi itu net Bayes ya, atau Bayesian model. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Jadi nanti ini diolah, terus nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya untuk pertemuan perdana dari saya. Nanti ini salah satu tugasnya ya untuk nanti pertemuan berikutnya, karena kita akan praktekkan ya dari algoritma yang pernah mungkin dijelaskan di Pak Muji dan di saya juga. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.